Melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi memiliki banyak keuntungan. Namun, jika perjalanan yang ditempuh cukup jauh atau memakan waktu lama karena mengalami kemacetan, tetap ada risiko mengantuk bahkan tertidur saat berkendara. Lalu bagaimana cara menghindari hal tersebut? Tips dari para ahli yang dirangkum tim CNN Indonesia mungkin cocok untuk Anda. Berkendara saat mudik di bulan Ramadan membutuhkan stamina yang prima dan konsentrasi yang tinggi, apalagi jika menempuh jarak yang jauh. Tak jarang rasa kantuk muncul tiba-tiba karena berbagai sebab. Bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, punya cara tersendiri untuk menghindari kantuk saat berkendara. Kalau mata udah agak kuat, paling kita bisa tiduran. Kadang-kadang kita di masjid sambil sembahyang, istirahat, cuci muka, udah gitu. Apalagi kalau bulan suci gini ya, kita kan nggak ada makan nggak bisa gitu kan, karena kita puasa juga. Ya istirahat sebentar aja. Berapa lama tuh kayak gitu? Ya paling istirahatnya 5 menit 10 menit lah. Habis itu udah lanjut lagi ya? Pengendara yang kelelahan atau merasa jenuh bisa mengalami fenomena microsleep saat berkendara. Microsleep adalah periode tidur singkat yang tak disengaja dan terjadi dalam waktu kurang dari 30 detik, namun bisa berulang. Jika itu terjadi pada pengemudi yang sedang berada di jalan, dampaknya bisa berbahaya. Menurut dokter spesialis saraf Rumah Sakit Hermina Pasteur Harmandani, microsleep bukan penyakit, namun suatu kondisi yang bisa terjadi karena beberapa faktor risiko. Pertama, karena bergadang atau bekerja hingga pagi hari. Kedua, adanya gangguan tidur seperti mengorok. Ketiga, saat kita melakukan suatu hal secara berulang atau dalam jangka waktu lama, termasuk menyetir kendaraan bermotor. Untuk mencegah microsleep terjadi, kualitas tidur harus benar-benar dijaga. Jadi good sleep itu selalu penting sih, atau kita sebut juga sebagai sleep hygiene ya. Sleep hygiene itu berarti kesehatan tidurnya seperti apa. Nah, sleep hygiene itu sebenarnya banyak. Jadi bukan cuman durasi tidur misalnya 7-8 jam, bukan cuman itu. Misalnya gini nih, kita sering misalnya mengerjakan suatu tugas di kasur. Kita main handphone di kasur. Itu bad sleep hygiene. Kalau sebelum tidur jangan minum kopi. Ya, kalau kita minum kopi boleh pagi hari, boleh siang hari. Tapi menjelang sore, menjelang maghrib, jangan minum kopi lagi. Itu bisa membuat kita tuh malah terjaga. Yang harusnya kita tidur, kita malah terjaga. Jadi kalau kita mengatasi microsleep itu bukan dengan obat, gitu, tapi dengan mengubah kebiasaan kita, habit tidurnya kita tuh diubah. Sementara pendiri dan pengajar Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Harisno, menganjurkan untuk perjalanan dilakukan di pagi hari. Selain itu, disarankan agar pengemudi memiliki rekan yang memantau perjalanan, juga mengatur waktu istirahat secara berkala. Sony menyatakan kondisi prima seseorang untuk berkendara maksimal selama 3 jam saat lalu lintas lancar dan 4 jam saat macet. Setelah itu harus berhenti untuk istirahat dengan durasi mencapai 45 menit jika sangat lelah atau dalam kondisi normal hanya membutuhkan waktu istirahat 15 menit. Ya, istirahat 15 menit, 5 menit pertama melakukan stretching terhadap fisik, ya, cukup keluar dari kendaraan, kemudian melakukan olahraga ringan, ya. Kemudian 5 menit kedua yaitu melakukan stimulasi terhadap penglihatan, pendengaran, dan penciuman. 5 menit yang ketiga, siapkan atau sisihkan waktu 5 menit untuk meditasi. Biasanya kalau umat muslim kan sholat nih, manfaatkan duduk, ya, mengosongkan pikiran, itu udah cukup, Mas. Microsleep saat berkendara bisa dihindari jika semua faktor risiko bisa dihilangkan dan melakukan istirahat selama perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan mudik, pastikan Anda sudah beristirahat dengan cukup dan juga berkualitas. Dan selama melakukan perjalanan, Anda juga harus melakukan istirahat minimal selama 15 menit agar tidak mengantuk atau mengalami microsleep. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.